berpindah-pindah. Hari ini misalkan sakit kepala, besok ada di perut, besoknya lagi ada luka atau merasa di punggung ada sesuatu ya. Ada ketiga, diagnosa medis meninggal. Nah, dokter bilang sehat, tapi badannya terasa penyakit. Konflik panas antara Ruben Onsu, Jordi Onsu, dan Sarwendah kini memasuki babak baru yang spiritual. Seorang netizen yang budiman dengan akun @niteni_serat_diri bahkan belak-belakan menyebut Jordi akan segera terkena karma mengerikan berupa penyakit psikosomatik yang mematikan. Pemicunya adalah aksi lancang Jordi yang memihak Sarwendah dan nekat memblokir nomor Ruben sejak beberapa tahun lalu karena dugaan pengkhianatan fatal. Netizen yang berbakti tersebut menilai Jordi bertindak sebagai saksi diam yang mendukung ritual pesugihan mantan kakak iparnya di Gunung Kawi. Akibat dosa besar mengkhianati darah dagingnya sendiri, energi pelindung tubuh Jordi diprediksi berbalik menjadi penggerogot fisik yang merusak. Dalam waktu dekat, ia disebut akan membayar cicilan karma berupa kelelahan tanpa sebab dan sakit medis yang berpindah-pindah. Benarkah artis Jo tubuhnya akan menjadi korban karma pengkhianatan? Jo ini adalah adik kandung dari artis RO ya. Dan nomor ini sudah diblokir sejak 2022 lalu ya oleh kakaknya sendiri. Karena dia berkhianat dengan mantan istri dari RO. Pertanyaannya, akankah karma Jo ini bikin dia sakit-sakitan? Ini kalau dari ilmu niteni serat diri, jawabannya iya. Kalau dia tidak segera diruat. Ada 4 fakta ya tentang Jo ini. Yang pertama, dia ini punya Neptunya nih 13 ya. Ini sama halnya dengan kakak kandungnya, RO. Neptunya 13. Bedanya kalau RO ini lahir hari Senin, kalau Jo ini hari Sabtu. Dalam serat centini, saudara dengan Neptu yang sama idealnya jadi tandem ya. Satu untuk memerintah, satu untuk menjaga. Tapi Jo ini justru memilih kubu lawan. Akibatnya, energi pelindung di tubuh Jo ini akan berbalik. Ini bukan lagi pelindung ya, tapi sebagai penggerogot. Fakta keduanya, ini ada sindrom saksi diam lebih berdosa dari pelaku. Jo ini tahu ya, kalau mantan istri RO ini pergi ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual, bahkan pesugihan. Tapi, dia justru diam, bahkan mendukung. Atau mungkin bahkan dia menjadi dalang. Nah, dalam hukum karma Jawa, sing weruh lan meneng dosanya lebih gede tinimbang sing gawe. Yang melihat dan diam dosanya lebih besar dari yang melakukan. Karma pelaku pesugihan ini memang berat ya, tapi karma saksi yang membiarkan justru datang lebih cepat. Dan kita akan lihat ya dalam beberapa hari ke depan. Nah, biasanya nyerang tubuh fisik atau lebih ke psikosomatik. Fakta ketiga, gejala fisik ini akan muncul ya. Nah, pertanyaannya, apakah Jo bakal sakit-sakitan? Ini ada beberapa tanda ya yang saya lihat ini. Pertama, memang akan merasakan kelelahan tanpa sebab. Tanda kedua, sakit berpindah-pindah. Hari ini misalkan sakit kepala, besok ada di perut, besoknya lagi ada luka atau merasa di punggung ada sesuatu ya. Tanda ketiga, diagnosa medis meninggal. Nah, dokter bilang sehat, tapi badannya terasa penyakit. Dalam niteni serat diri, ini disebut dengan pelarangan konservator, energi tumbal yang mencari indah. Nah, karena Jo ini menjadi pintu bagi konflik ini, tubuhnya dialah yang akan membayar cicilan pertama. Fakta keempat, bulan Juni hari ini, bulan depan Juli 2026, ini berada di ukut-ukut energi pembongkaran rahasia. Kalau Jo ini tidak segera membersihkan diri, minimal minta maaf lah ya kepada kandungnya, maka dalam 40 hari ke depan, sinyal fisik ini akan menjadi penyakit menahun. Bukan karena kutukan ya, tapi karena tubuhnya sendiri yang menolak energi pengkhianatan yang dia bawa. Ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kadangkala apa yang kita perbuat ini akan menjadi karma cepat atau lambat, tapi niat baik itu tidak menyelamatkan dari konsekuensi buruk. Tubuh adalah cerminan jiwa. Jiwa yang terbelah, tubuh yang merana. Nah, pertanyaan untuk netizen ya. Menurut kalian, apakah Jo ini pantas menerima karma sakit-sakitan?
atau dia cuma korban situasi? Nah, silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau kata gue nih ya, Jordi udah mulai speak up. Ayo Jordi, ayo bongkar biar semuanya jelas gitu, biar netizen tuh tidak seenaknya menyudutkan si S. Kasian sih menurut gue, kayak seorang ibu yang udah benar-benar berjuang dan lain sebagainya, udah berusaha menutupi segala sesuatu, tiba-tiba diserang oleh mantan suaminya dan juga anak angkatnya. Iya, kalau kata gue mah semangat ya bunda ya, semangat terus, karena perjuangan seorang ibu itu nggak ada yang bisa ngerasain kecuali dia juga seorang ibu. Nah, itu pun kita punya kadang porsi masing-masing gitu, kita punya tanggung jawab juga masing-masing. Jadi semangat Sarwenda, kamu tidak sedih, masih banyak orang yang sayang sama kamu kok. Semangat. Guys, gue lagi santai, lagi mau cari keringat terus mau mandi. Tapi gue tiba-tiba ketekan YouTube, gue nonton Jejak Backpacker yang sesi Fitri yang ini. Guys, untuk kalian yang follow gue lama pasti kalian tahu bahwasanya gue ini adalah Dayak Jawa. Jadi gue kecil di tanah Jawa, gue besar di Kalimantan. Ya begitulah, gue lahir di Kalimantan, gue dibesar sekolah SD di Jawa, terus gue pindah, gue balik lagi ke Kalimantan. Bapak gue Dayak, ibu gue Jawa. Terus di era zaman sekarang ini orang pada bilang kayak gini, mana ada sih mistik kayak gitu, santet itu mana ada, black magic itu tidak ada, itu halu, itu semuanya fata morgana. Enggak guys, enggak. Kalian kalau udah follow gue lama di akun gue yang satu, kalian tahu bahwasanya atau gue adalah banyak orang yang digigit ular, sakit, demam, dan lain-lain sebagainya itu pergi ke atuk gue. Bahkan kalau lu mau kaya, lu cari atuk gue. Atuk gue bisa mengarahkan ke satu tempat yang ada di Kalimantan untuk lu bisa kaya. Tapi udah pasti untuk menumbalkan sesuatu. Itu sudah pasti. Karena dia bisa bikin kaya orang lain, tapi anak cucunya melakukan itu dilarang. Sangat dilarang keras dan tidak boleh. Bahkan kami anak cucunya itu tidak diperkenalkan tinggal dekat dengan dia. Kalau bisa jauh di kota gitu. Bahkan istri atuk gua, ya which is nenek gua, itu tinggal tuh pisah rumah jauh, beda desa, nggak boleh. Jadi ada satu tempat ritual di mana itu rumah atuk gue juga, tapi tidak boleh anak cucunya itu tinggal di situ, itu tidak boleh. Satu ketika bila atuk gue itu sudah meninggoy, atuk gue pun bilang rumah dan tanah yang pernah dibuat untuk begitu biarkan saja. Tapi sesekali kita sebagai cucu itu memang pernah diajak datang ke sana cuma sekedar main-main kalau nggak ada pasien. Tapi kalau ada pasien ya kita tidak dibenarkan untuk ke sana. Tapi gue punya story untuk kalian. Zaman sekarang kalian itu hati-hati kalau melihat orang. Jangan cuma casingnya baik, gelarnya udah pernah ke Mekah, udah pernah ke sana, udah pernah ke tempat-tempat suci, terus dia tuh udah garansi 100% baik, tidak. Soalnya banyak sekali yang datang ke atuk gua minta kaya raya tapi bergelar orang suci. Terus banyak juga pejabat-pejabat yang kalau mau mencalonkan datang ke atuk gue tahu. Bahkan yang ngerinya lagi, banyak LC pekerja dunia malam yang datang ke atuk gue untuk menggait suami orang, dan jarang dikabulkan sama atuk gue, hampir tidak pernah dikabulkan, tapi atuk gue pura-pura ngerjainnya. Terus banyak sekali istri-istri orang datang ke atuk gue untuk mengobati suaminya. Itu banyak sekali. Mengobati suaminya yang digondol Mbak Elsie. Terus sekitar 2-3 bulan lalu, itu pas gue ada di kampung, atuk gue itu kedatangan tamu perempuan yang datang ke rumah atuk gue minta tolong untuk memisahkan kakak ipar dia dengan kakak kandung dia. Itu real ada. Kalau gue mau buka mulut ini ya, hancur jagat raya Indonesia ini guys. Bahkan ada orang besar pernah nemuin atuk gue minta tolong tapi gak ditemuin sama atuk gue. Akhirnya dibawa ajudan dia untuk setelah kalau ada influencer bilang kayak gini, santet itu tidak ada, kalau kalian mau santet itu ada, coba santet gue. Terus akhirnya dia masih hidup guys. Sekecil pengetahuan gue yang gue pelajari dari atuk gue, ilmu seperti itu kalau dikirim, contoh nih gue mau nyantet si A,
satu rumah tuh ada 7 orang. Itu bisa guys meleset ke si B, ke si C yang ada dalam rumah itu. Contoh nih mau nyantet suaminya, bisa meleset tuh ke istri, ke anak, kayak gitu. Jadi nggak bisa otentik kejebret kayak gitu, nggak bisa. Tapi ada juga kalau itunya sakti bisa masuk kayak si A kena aja si A gitu. Bahkan kalau lu punya peliharaan kayak ayam, ikan, kambing, sapi, anjing, itu santet itu bisa meleset ke peliharaan lu. Jadi jangan takabur kayak kalau emang yang gue santet itu ada santet gue kasih apa, enggak gitu guys. Konsepnya enggak gitu. Terus santet itu bisa berawal dari lu batuk kayak nanti lu tiba-tiba lu pelan-pelan sakit, lu cek ke dokter ada medisnya tetap ada. Entah itu lu demam, berawal dari demam terus lu jadi tumor dan lain sebagainya, jadi kanker, tapi itu berawal dari santet secara lu tidak tahu. Karena kenapa? Jin itu tinggalnya di pembuluh darah. Santet kiriman itu tinggalnya di pembuluh darah. Atau gua udah banyak sekali menyembuhkan orang yang terkena santet. Dan kebanyakan orang yang terkena santet itu pasti ada benjolan di anggota tubuh dia. Kalau dicek di medis, namanya tumor. Ada saja benjolan. Itu berawal dari kiriman guys. Berawal dari kiriman yang kalian sepelekan. Ini medis. Memang guys, santet itu kalau kalian kirimkan di badan, itu bisa demam. Nanti kalau dicek ke dokter, ada medisnya. Kalau dikirimkan ke paru-paru, ke jantung, bisa jadi sesak. Bisa jadi kalian nggak bisa napas. Nanti jadi sesak napas. Jadi jin itu cuma membantu memicu satu penyakit. Kalau cek ke medis tetap ada. Dan gue waktu kecil gue pernah hilang guys. Gue main maghrib gitu, gue hilang. Perasaan gue pas gue lagi main itu gue dipanggil sama nenek gue kayak sini pulang, ayo balik. Ya udah gue balik sama nenek gue. Terus perasaan gue itu disusuin sama nenek gue. Terus gue tidur maghrib. Gak tau gimana, tapi ketika aku sadar, aku ditemukan di belakang pekarangan rumah orang kaya, kayak di bekas belumbang itu kayak bekas kolam ikan gurame kalau nggak salah, tapi itu airnya sudah setengah kering. Jadi kalau gue tergeletak, tersandar di situ. Tapi seingat gue lagi main, gue dipanggil sama nenek gue, terus gue disusuin sama nenek gue, which is di in real life nenek gue nggak pernah nyusuin gue, nenek gue nggak pernah netein gue. Tapi di situ di saat gue main, gue dipanggil sama nenek gue suruh pulang, gue disusuin dari payudara nenek gue disusuin, terus gue tidur. Tapi gongnya ternyata gue udah dicari selama 1 minggu sama orang satu kampung. Di situ ada kesimpulannya, katanya gue itu mau dijadiin tumbal juga sama orang yang punya pekarangan tersebut. Itu haji besar itu. Sekarang udah meningsoy dia. Terus semenjak kejadian itu gue jadi sakit-sakitan kayak gitu. Terus akhirnya gue dipisahkan rumah. Terus akhirnya gue disembuhkan oleh hatu gue. Panjang lah ceritanya, intinya tumbal itu nyata.